bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Biasanya kami setiap malam Rabu ada safari dakwah atau silaturahmi dari masjid ke masjid. Jadi alhamdulillah malam ini kami mendapatkan kemuliaan bisa mengisi Masjid Ar-Rahman Kampung Pian. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul pada malam hari ini kita semakin dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sabarataan kawa bermimpi lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita dengan kita berkumpul bersama-sama pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kelak kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum diisi dengan pembacaan kitab, biasanya diisi dulu dengan satu syair atau dua syair. Jadi kami minta izin lawan pian sabarataan, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulun memohon yang umur 40 ke atas agar bisa bersandar di muka sini. Yang umur 40 tahun ke atas, ulun memohon dengan kerendahan hati pian untuk sambil bersandar di muka sini. Okay. Silahkan Bapak. Okay. Okay. Silahkan Pak. Okay. Abah, sini Pak. Sandar sini. Hai Pak. Bismillah Pak. Sandar nyaman Pak. Nggih. Sambil bersandar sini. Insyaallah. Ya, bismillah. Nggih. Pak. Nggih. Nggih. Jangan Bapak dah 17 tahun ya. Insyaallah. الفاتحة على من هو شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى من هو الشيخ محمد زيني بن عبد الغني، أن الله يجعل اجتماعنا يسر قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن الله يدخل نيتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم ومقاصدنا بمقاصدهم على هذه النيات، وعلى كل ما نواهم وعلى كل ما نوى به أسلافنا الصالحون. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك
assalamu alayka Zainal صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمد وله انتقى من خلقه ومجد ولم يعظم مثل طه أحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan sama-sama memakmurkan waktu antara maghrib dan isya, dengan kita sama-sama memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Mukhtarul Hadis yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul bersama-sama pada malam hari ini, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita yang halal lagi berkah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah, dan mudahan kita sabarataan meninggal dalam keadaan husnul khatimah
khatimah, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, jadi kebiasaan kita setiap malam Rabu pai majlis as-sa'adah. Jadi majlis as-sa'adah ini diberi nama oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kemudian kita ingin sedikit mengikut sebagaimana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yaitu safari dakwah. Jadi bentuk ittiba'nya kami dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yaitu setiap malam Rabu kami dari masjid ke masjid Pak. Kemarin di Masjid Darul Muttaqin Banjarbaru 3. Kemudian habis itu ke Masjid Muhajirin pulang, para kolam renang itu Pak. Habis itu ke Intan Sari pulang Masjid Baitur Rahman. Habis Masjid Baitur Rahman, Masjid Syahidul Iman. Alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita berkumpul bersama-sama untuk memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami mendapatkan keberkahan daripada Kampung Buhan Pian. Mudah-mudahan berkat kami hadir di Kampung Buhan Pian, kami bertambah giat di dalam beribadah kepada Allah, bertambah giat untuk bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doakan kami Pak, doakan bubuhan remaja juga, mudah-mudahan kami semakin semangat di dalam menjalankan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, dan perdana juga malam ini membaca kitab Mukhtarul Hadits. Biasanya kami kalau di masjid-masjid itu bikin judulnya kemarin memakmurkan waktu antara maghrib lawan isya, kemudian menumbuhkan kecintaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini memulai kitab Mukhtarul Hadits dari karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Karena minggu depan malam Rabu itu kami libur dulu, soalnya pas takana haulan almarhum Guru Abdul Hasan. Nggih, pas haulan sidin, jadi malam Rabu kayaknya mungkin ke masjid mana pulang insyaallah. Doakan kami mudahan kawa istiqamah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja segala perbuatan kita itu disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya tersebut. Jadi setiap amal ibadah kita atau setiap pekerjaan kita, jikalau kita sertai dengan niat, maka pekerjaan tersebut akan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pian misalkan dari pagi sudah niat begawinya apa? Niat begawi tersebut untuk bisa menafkahi anak bini. Dari awal pian begawi sampai balik ke rumah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab niat, maka suatu pekerjaan tersebut akan ditambahkan pahalanya oleh Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi'ulah. Dan seberapa banyak orang itu berniat. Makanya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, mereka mengajarkan niat kepada anak-anak mereka dari waktu halus. Diajarkan dulu niatnya apa? Sekolah ke pesantren niatnya apa? Yang pertama niat tersebut adalah untuk
menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sebelumnya adalah niat tersebut mengharapkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu hanya menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun duduk di sini antara maghrib lawan isya. Niat kita apa? Niat menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ujar Habib Umar, sebagian orang yang hadir di majlis ta'lim, majlis kebaikan, itu kadang sebagian mereka itu, ujar Habib Umar, dosanya kaljibal, dunubuhum kaljibal, dosa-dosa mereka tersebut seperti gunung banyaknya. Namun di ketika hadir majlis ta'lim, maka dosa tersebut terhapuskan berkat duduk di majlis tersebut. Allah. Apalagi sambil menunggu waktu isya, pahala intidharus shalah. Kemudian kawak pulang sembahyang isya berjamaah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang sembahyang isya dalam keadaan berjamaah, maka orang tersebut seakan-akan bangun di sepertiga malam. Kawak pulang sembahyang subuh berjamaah, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang mampu sembahyang subuh berjamaah, maka orang tersebut seakan-akan menghidupkan semalaman suntuk. Dan pahala tersebut khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan kita diajarkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, di ketika duduk di majlis ta'lim tersebut, jangan sebutin aja niatnya, niatakan hadir di majlis ta'lim tersebut untuk menggantikan keluarga kita yang kada kawatulak ke majlis. Ada keluarga kita misalkan nanggaring, ya Allah, ulun duduk di majlis ta'lim ini ya Allah untuk menghadirkan keluarga ulun yang kada kawatulak ke majlis ini. Sidin kada kawa hadir tapi mendapatkan pahala duduk di majlis ta'lim. Kenapa? Berkat hadirnya kita dan berkat niatnya kita tersebut. Bahkan ujar Al-Habib Umar, jangan kita kada ingat untuk meniatkan di ketika majlis duduk di majlis ta'lim tersebut, berkat kita duduk di sini ya Allah, berkat ulun misalkan duduk di majlis ta'lim ini, mudah-mudahan bala yang pacangan pian turunkan di kampung ini engkau hindarkan ya Allah, engkau tolak ya Allah. Yang asalnya catatan di dalam Lauhul Mahfuz, suatu tempat itu akan diturunkan bala jam sekian, hari sekian, tanggal sekian. Namun berkat orang tersebut duduk di majlis ta'lim dengan niatan supaya bala terhindar daripada kampung tersebut, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat niat. Allah la ilaha illallah. Dan seberapa niat orang tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai daripada apa yang diniatkannya. Jikalau niatnya 10, maka pahalanya lebih daripada itu. Jikalau niatnya sampai 20, 30, bahkan sebagian mereka orang-orang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di majlis ta'lim, niatnya mereka sampai 100 kali, 100 buting. Niatnya supaya terhindar daripada bala, niatnya menarik rezeki, niatnya supaya dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Allah la ilaha illallah. Mudahan kita sabaratan kawa selalu istiqamah di dalam menghadiri majlis ta'lim, majlis kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di ketika kita memakai pakaian pun niatnya apa? Jikalau niatnya tersebut cuman untuk minta lihat dengan orang lain, memakai imamah, memakai jubah, niatnya apa? Niatnya hendak minta lihat lawan orang, maka orang tersebut akan mendapatkan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Karena sebab apa? Karena sebab niatnya nang kada bagus. Namun jikalau niatnya tersebut untuk menutupi auratnya, kemudian niatnya tersebut mengamalkan sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dari awal ianya berpakaian sampai ianya melepaskan bajunya tersebut mendapatkan nilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab niat aja. Sama ujar guru kita di ketika niat pakai minyak harum.
at-tatayyub. Jikalau niatnya tersebut mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, maka niatnya berminyak harum tersebut adalah bernilai pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Bahkan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ujar Rasulullah, barang siapa yang berminyak harum lillah, man tatayyaba lillah, barang siapa yang memakai minyak harum karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibangkitkan kelak dari kuburnya badannya lebih harum daripada minyak kasturi, karena sebab niatnya aja berminyak harum. Dan orang yang berniat berminyak harum untuk supaya dicium melawan orang, misalkan orang menampaikan minyak harum tersebut, minyak harum nang larang di hadapan orang, maka di ketika inya meninggal dunia kelak jasadnya lebih bau daripada bangkai, sebab niat aja. Mun bebinian pang berminyak harum, bebinian berminyak harum, hati-hati. Jikalau niat berminyak harumnya tersebut, misalkan pasrahatan kondangan, pepengantinan orang, niatnya supaya dicium melawan lakian, bau minyak harumnya itu supaya tercium aroma wanginya daripada lakian, maka setiap laki-laki yang mencium minyak harum daripada perempuan tersebut, perempuan tersebut akan mendapatkan dosa seperti orang yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ujar Habib Umar, setiap perempuan yang niat minyak harumnya tersebut karena hendak minta cium aroma wanginya tersebut daripada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dosanya tersebut seperti orang yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Bolehlah berminyak harum, boleh. Tapi yang disifatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk bebinian minyak harumnya tersebut yang warnanya pekat, kalau warnanya itu mencolok, tapi baunya tidak semerbak, itu untuk perempuan. Kalau lakian itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW minyak harumnya itu yang semerbak baunya. Makanya ketika kita nukar minyak harum yang larang benar, apakah termasuk mubadzir? Kita misalkan nukar minyak harum harganya 6 mili 100.000, atau harganya 1 milinya 1 juta, ada kalau sampai dari ambar, dari iwak itu. Kalau di Hadramaut itu biasanya nelayan di Hadramaut itu mereka sampai ke tengah laut mencari ambar. Mun bahasa kita apa ya? Yang dicampur gasan minyak harum itu itu nilai harganya itu sampai 50 juta ambarnya itu. Jadi nelayan itu mereka khusus mencari ambar di tengah laut. La ilaha illallah. Seandainya kita menukar minyak harum yang harganya larang benar, tapi niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya supaya orang dihiga-higa pasrahatan sembahyang kada terganggu lawan bau badan kita, bernilai pahala daripada orang mencium bau ketiaknya kita misalkan. Lebih baik pakai minyak harum. Niatnya yang kita luruskan. Seandainya seseorang nukar minyak harum yang harganya larang benar, maka kada termasuk daripada mubadzir. Kenapa? Karena untuk membantu kita di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena makhluk, bukan karena hendak dipandang lawan orang minyak harum kita lebih larang daripada impuninya. Niat kita semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita perlukan, keikhlasan di dalam setiap amal ibadah kita, dalam sembahyangnya kita, di dalam zikirnya kita, di dalam sedekahnya kita, semuanya kita niatkan mukhlisan liwajhillahil karim, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernah Nabi kita Muhammad SAW itu beliau
berkata kepada Sayyiduna Mu'adz bin Jabal, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, akhlisil amal yakfikal qalil. Ikhlaslah dalam beramal, maka cukuplah amal tersebut walaupun sedikit. Walaupun sedikit, ujar Rasulullah, tapi ikhlas maka bernilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda amalnya banyak tapi kada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak amalnya namun tidak makbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, beliau, la tahtammu liqillatil amal wahtammu bil qabul. Jangan engkau perhatikan sedikitnya amal engkau, tapi yang engkau perhatikan, ujar Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, adalah kabulnya amal ibadah kita tersebut. Banyak pala mun kada kabul ya sia-sia juga. Yang kita hendaknya itu banyak, tapi kita ikhlas. Mudahan kita seberataan diberikan keikhlasan di dalam setiap amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Bahkan pernah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadisnya dhaif, ujar Rasulullah, ma min 'abdin yukhlisu lillahi al-amal 40 yawman illa dhaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi 'ala lisanih. Tidaklah seorang hamba yang kawa ikhlas dalam 40 hari. 40 hari sidin kawa ikhlas. Sembahyangnya sidin ikhlas, tulak ke masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kada hendak nang lain. Sembahyang tahajudnya sidin ikhlas karena Allah taala, kawa sampai 40 hari. 40 hari. Maka zaharat yanabi'ul hikmah, akan nampak mutiara hikmah yang ada dalam hatinya di atas lisannya. Di ketika sidin berpandir itu keluaran kata-kata hikmah. Nah, di sini kata ulama adalah hikmah itu ilmu al-laduni, ilmu laduni. Dan ilmu laduni tersebut akan didapat dengan keikhlasan kita di dalam setiap pekerjaannya kita. Jikalau ikhlas pekerjaan tersebut, maka akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ilmu laduni, ilmu laduni. Allah, la ilaha illallah. Dan tingkatan ikhlas itu, ujar guru kita, ada 3. Terkadang orang itu riya khalis, murni riya. Hati murni riya itu semata-mata ibadahnya itu hendak minta lihat lawan orang lain. Nah, itu pastilah sudah kada mendapatkan pahala. Ada yang kedua, riya campur ikhlas. Artinya apa? Pasrahatan sembahyang tengah malam misalkan, sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau ada orang melihat sidin rasa senang. Rasa senang, bini sidin ka melihat, anak sidin ka melihat. Mun ada masih dalam hati rasa senang dilihat lawan bini, lawan anak, nah berarti masih ada riya di sana. Nah, tingkatan keikhlasan seseorang itu. Nah, dan yang ketiga adalah ikhlas khalis. Nah, ikhlas murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dilihat orang kah? Kada dilihat orang kah? Didengar orang kah? Kada didengar orang kah? Sidin lurus saja. Semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan daripada pahalanya Allah jalla jalaluhu wa taala fi'ulah. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali perempuan, babinian baik, tapi seorang wali min auliyaillah. Beliau pernah berkata, ujar sidin, ya Allah, seandainya ulun ini menyembah kepada engkau karena hendak mendapatkan surganya pian aja, maka masukkan ulun ke dalam api neraka pian. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Allah, seandainya ulun ini menyembah kepada engkau, sembahyang setiap hari, tahajud setiap hari, puasa Senin Kamis, semata-mata hendak surganya engkau aja, maka masukkan ulun ke dalam api nerakanya pian. Artinya apa ya? Seandainya surga lawan neraka kadada, tetap ulun menyembah kepada engkau ya Allah. Saking ikhlasnya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Inilah
tingkat ikhlas yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tingkatan yang paling rendah gitu loh, pada masih mengharapkan daripada surganya Allah dan takutan daripada api nerakanya Allah. Ya mudah-mudahan kita seberataan dinaikkan tingkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang sangat tinggi kepada Allah jalla jalaluhu wa taala fi'ulah. Kemudian faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya tersebut akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan mendapatkan kedudukan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, barang siapa yang hijrahnya karena ingin harta dunia aja atau ingin perempuan yang dinikahinya. Dahulu ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah cuman ingin hendak nikah di negeri Madinah sana. Ujar Rasulullah, mun hijrahnya karena ingin kawin di negeri Madinah aja, maka sama sekali kada mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung daripada apa yang diniatkan orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan kita daripada taufiknya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang termasuk mendapatkan kecintaannya Allah, kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah muliakan mata kita untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kelak kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyyat wa ala kulli man wa bihi aslafuna as-salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk doa kita mintakan kepada Ustaz Muhammad Syakir. Kita mintakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nakfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal 'uyun واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من نغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك وبعثنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah berhadir juga Ustaz Ardiansyah, ini alumni daripada pondoknya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita minta keberkahan beliau untuk doa selamat sedikit barangkali. Kumpul ada sih dia. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiruna ya ghaib tawassalna ya Allah ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wa hajatil muslimina qarib. Allahumma aktubna ya Allah minas salimin wal mukhlasin waj'alna ya Allah min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. استووا يا الله يا الله. الله أكبر الله أكبر.